Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin doa. Semua siap? Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untuk hari ini, Ibu cek kehadiran ya. Itu ada bangku kosong, siapa yang tidak berangkat anak-anak? Siti sama Lia nggak berangkat. Ibu, oh ini surat izinnya. Iya, Bu. Siti lagi. Oh, untuk kebersihan siapa yang pikat hari ini? Adia. Andini udah pikat. Good job Andini. Untuk yang hari ini pikat kita berikan tepuk tangan dulu. Udah bersih kelasnya, duduknya yang rapi ya. Karena kita akan memulai pembelajaran. Nah, anak-anak sebelum memulai pembelajaran hari ini Ibu tanya siapa yang hari ini bangun pagi? Aku. Semuanya bangun pagi, berarti udah sarapan semua? Oh, ada yang belum. Kenapa belum sarapan? Oh, ibunya nggak masak. Kalau kamu kenapa nggak sarapan? Oh, ibunya langsung ke pasar jualan ya ibunya. Besok lagi kita sarapan dulu ya. Kalau nggak ada nasi, pakai roti boleh gitu kan. Jadi perutnya terisi. Pakai singkong. Nggak apa-apa itu. Bagus singkong itu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang harmoni dalam ekosistem. Nah, ekosistem adalah sebuah sistem di mana terjadi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem itu ada beberapa komponen. Ada komponen biotik dan abiotik. Kalau komponen biotik itu komponen yang hidup. Seperti binatang, tumbuhan, manusia itu termasuk ke dalam biotik. Kalau komponen abiotik itu adalah yang tidak hidup. Seperti batu, air, dan angin. Itu termasuk dalam komponen abiotik. Nah, di dalam ekosistem itu juga ada tingkatan makhluk. Yang pertama individu. Individu itu hanya satu, tunggal. Seperti seekor kucing. Nah, seekor kucing satu, itu berarti tunggal atau individu. Sendirian itu individu. Kalau yang kedua itu populasi. Populasi itu adalah beberapa individu yang satu jenis. Seperti 2 kucing atau 3 kucing, itu termasuk populasi. Kalau komunitas itu beberapa jenis. Ada kucing, ada harimau, ada gajah, seperti itu tuh termasuk disebut komunitas. Ya, Estia? Di rumahku ada kucing, ada singa, terus ada sapi, itu komunitas. Iya, itu termasuk dalam komunitas. Iya, kan aku punya kebun binatang. Nah, yang selanjutnya itu di dalam ekosistem terjadi proses makan dan dimakan. Ya. Makan dan dimakan itu disebut rantai makanan. Nah, rantai makanan itu yang pertama ada rumput. Rumput itu disebut produsen, ya. Kalau yang kedua, rumput kan dimakan oleh kelinci. Nah, kelinci itu disebut konsumen satu. Nah, kelinci ini terus dimakan oleh elang, disebut konsumen dua. Nah, elang itu tidak ada yang memakan lagi. Jadi, elang akan diurai oleh pengurai. Pengurai itu bisa bakteri, bisa jamur, seperti itu anak-anak. Nah, ini adalah proses transformasi energi. Proses ini terjadi pada rantai makanan. Nah, rantai makanan yang pertama tadi apa? Produsen. Setelah produsen dimakan oleh? Konsumen satu. Konsumen satu dimakan oleh? Konsumen dua dimakan oleh? Konsumen tiga. Nah, kalau konsumen tiga itu tidak ada yang memakan lagi, berarti disebut konsumen puncak. Ya. Nah, setelah dia tidak ada yang makan, berarti dia akan meninggal atau mati. Mati akan menjadi bangkai. Bangkai akan diurai oleh
pengurai, atau cacing bisa, bakteri bisa, ya. Jamur bisa. Ya, ulet yang gini-gini gitu. Nah, itu bisa. Nah, selanjutnya Ibu punya game nih. Nah, kalian siap nggak untuk gamenya? Siap. Game apa tuh? Gamenya itu game cerdas cermat ya anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Nanti prosesnya itu kalian per kelompok ada perwakilan yang maju menjawab pertanyaan yang di depan. Atau enggak kalian dari tempat duduknya menjawab ya. Ya, dari tempat duduk. Nah, sebelum kita memulai, Ibu mau tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. 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 Udah pada semangat semua belum? Nah, Ibu akan memulai pertanyaan yang pertama. Di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, persiapan dulu ya. Ini untuk kelompok 1 dulu. Nah, untuk kelompok 1, Andini ya. Iya, Bu. Ih, kalau jawab boleh barengan nggak, Bu? Enggak, karena ini untuk perwakilan dulu. Satu-satu dulu, nanti dapat nih nilai. Untuk Andini, soal yang pertama dijawab Andini. Di sini nge-lag, Bu, sinyalnya. Sinyalnya nggak bisa ya? Jelek, Ibu. Oh, pakai ini aja. Jangan seperti itu ya. Tidak boleh. Tidak boleh menghina seseorang. Kita pakai ini aja, pakai PowerPoint karena sinyalnya susah ya. Nah, Andini untuk soal yang pertama. Makhluk hidup yang mampu mengubah energi matahari menjadi makanan melalui proses fotosintesis disebut A. Konsumen, B. Konsumen puncak, C. Pengurai, dan D. Produsen. Apa Andini? D. Jawabannya apa? D. D. Disebut produsen. Tepuk tangan untuk Andini, jawabannya benar. Untuk soal yang kedua, untuk kelompok 2, kita Angelita. Jika jamur dan bakteri memegang peran penting dalam menjaga kesuburan tanah, maka ekosistem mereka berfungsi sebagai apa? Pengurai. Apakah pengurai? Benar jawabannya. Poin untuk kita Angelita dan kelompoknya. Ini kelompok yang pertama. Dalam sebuah rantai makanan makhluk hidup yang memiliki aliran energi paling besar karena menerima energi langsung dari matahari adalah apa Estia? Tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau. Apakah benar? Benar. Satu lagi ya untuk kelompok 2 ya. Apa yang akan terjadi pada ekosistem hutan yang produsen tumbuhan musnah total akibat kebakaran hutan yang hebat? Jawabannya apa? Seluruh rantai makanan akan gugur dan makhluk hidup lain akan punah. Oke, jawabannya benar. Tepuk tangan di kelompok 2. Jadi poinnya itu sama. Kelompok 1 mendapatkan 2 poin dan kelompok 2 mendapatkan 2 poin. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak Ibu sangat hebat. Nah, untuk pemahaman kalian lebih matang lagi, Ibu akan memberikan soal ya. Udah kuning lagi. Ini. Kasih, Bu. Ya, sama-sama anakku tercinta. Maaf ya Ibu sedang fokus memberikan ini. Nah, anak-anak itu dikerjakan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Dikerjakan. Nah, di sini ada kasusnya atau permasalahannya. Jadi kalian baca dulu soalnya, terus kalian isi ya. Apakah sudah diisi? Udah, Bu. Nah, ada yang kesulitan tidak? Iya, Bu, bingung, Mas. Udah kuning. Yuk anak-anak, apakah ada kesulitan? Oh udah kita Angelita. Iya. Dikoreksi lagi sebelum dikumpul, dikoreksi lagi. Ya, Nadia. Ayo, semangat anak.
Dita, ada kesulitan tidak? Nomor 3 Bu, apa solusi yang paling tepat Mm-mm. untuk mengembalikan harmoni di ladang tersebut? Maksudnya harmoni gimana Bu? Ya itu ekosistemnya agar selalu terjaga, kalian harus melakukan apa? Pupuknya. Apa tanamannya Bu? Kan di sini ada kasusnya. Kasusnya itu kalau iya Bu. ladangnya dimakan oleh tikus. Jadi kita harus apa untuk ekosistemnya selalu terjaga. Kalau yang untuk mengapa jumlah tikus meningkat drastis setelah burung hantu diburu? Ya karena nggak ada yang makan. Ya karena nggak ada yang makan oleh burung hantu seperti itu. Apakah sudah? Apakah sudah? Berarti tidak ada konsumen. Sudah ya anak-anak? Sudah Bu. Oke, dikumpulkan anak-anak. Jawabannya sangat-sangat bagus ini. Bagus, nanti Ibu koreksi. Nanti Ibu Aku pakai pensil. Iya, nggak apa-apa pakai pensil, tidak apa-apa. Nanti Ibu koreksi, nanti nilainya Ibu bagi besok ya. Ya Bu. Nah, anak-anak apakah seru pembelajaran hari ini? Seru. Nah, semoga materi pada hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, apa sih yang kita pelajarin pada hari ini? Tentang apa? Ekosistem. Nah, kalau kita harus menjaga ekosistem ya anak-anak, tidak boleh melakukan pemburuan liar, tidak boleh menebang pohon secara liar, karena harus menjaga kelestarian ekosistem, karena itu akan mengakibatkan ekosistem kita akan hancur. Nah, kalian harus tetap mempelajari pembelajaran yang hari ini, karena kalau kita selalu belajar, kita akan ingat apa yang udah kita pelajari. Semoga pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Untuk ketua kelas dipersilakan. Semua siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.